Guys, balik lagi sama aku Melinda Gunanti di channelnya Divi. Gimana nih Sobat Divi? Kita lagi ada di segmen Kupas Tuntas Film. Nah, untuk segmen kali ini yang pertama bakalan kita bahas tuh film Agak Lain ya. Film Agak Lain ini diproduksi oleh Bang Ernest dan Bang Dipa ya, dalam PH Imaginary dan juga disutradarai oleh Bang Echa. Film ini tuh bener-bener hits, paling hits di tahun 2024 karena penontonnya tembus sampai 7 juta penonton. Tayang di seluruh Indonesia, Malaysia, dan juga sampai Brunei loh untuk film ini. Luar biasa kan ya film Agak Lain ini, asal nggak orangnya aja yang agak lain ya. Begitu. Nah, kita mulai dari bagaimana sih cerita dari si film Agak Lain ini ya, begitu. Nah, film ini tuh menceritakan pada awalnya itu 4 petugas rumah hantu ya, tapi rumah hantunya tuh nggak ada serem-seremnya bro ya. Rumah hantunya tuh nggak ada serem-seremnya sampai si Oki ini mencetus ya, gimana rumah hantu ini mau laku kalau misalnya kalian kayak gini aja weh gitu loh. Kalau dia ngomong, kalau misalnya kalian kayak gini aja gimana rumah ini mau hantu? Gimana rumah hantu ini mau laku gitu. Akhirnya si Oki ini berinisiatif untuk menggadaikan sertifikat rumah mamanya ya yang lagi terbaring lemah letih lesu sakit ya. Dia nipu, dia noko ya, kalau kata orang Medan tuh nokoi mamanya, suruh tanda tangan, cari kacamata, bilangnya nggak ada ya, sampai dapet itu untuk renovasi si rumah hantu itu menjadi lebih seram ya, lebih prepare dari sebelumnya gitu ya, karena rumah hantu ini tidak berpenghasilan sebelumnya, nunggak berbulan-bulan gitu ya sama pengurus pasar malam itu ya, pengurus pasar malam itu Beb ya. Nah di mana rumah hantu ini udah direnovasi jadi lebih bagus, akhirnya buka tuh pada malam itu. Terus ada Ani-Ani ya yang ketemuan sama gadunnya di pasar malam minta rumanis ya. Jangankan arumanis deh, rumah abangnya pun ku beli untukmu gitu katanya ya. Tiba-tiba bininya datang. Bininya itu datang. Abang itu ada binimu gitu kan. Terus abang ngumpet lah di rumah hantu itu gitu katanya, nanti aku susul gitu kalau udah aman. Nah akhirnya tuh si abang itu memberanikan diri ya untuk ke rumah hantu walaupun dia punya penyakit jantung. Nih ini nih problemnya nih. Dia punya penyakit jantung, datang ke rumah hantu. Katanya rumah hantunya nggak seram karena emang rumornya tuh rumah hantu tuh nggak serem. Padahal hari itu hari pertama setelah direnovasi dan prepare lah ya rumah hantunya udah. Terus dia beli tiket. Pas beli tiket mau mengeluarkan duit itu obat jantungnya tuh jatuh tanpa sengaja ya. Karena dia kan buru-buru juga tuh mau cepat-cepat masuk, mau ngumpet dari bininya ya. Karena selingkuh jadi susah ya kalau kayak gitu. Nah udah masuk ternyata dia dikagetin dar gitu ya. Dengan suasana rumah hantu yang terbaru yang paling mencekam ya. Di situ hantu-hantunya ada Jegel, Bang Boris ya, ada Bang Oki ya, Bang Bene juga. Di situ hantunya udah jadi pocong, suster ngengsot, tuyul muncul dari sumur ya, sampai akhirnya si Bang Basuki ini terkejut ya, alias terkejut sampai akhirnya pingsan ya. Pingsan tapi bukan cuma pingsan, dia juga langsung meninggoy di situ ya, meninggoy ya. Terus pas udah meninggoy ya pingsan, panik lah abang-abang itu, terus nyamperin Bang Basuki, weh gimana ini weh gitu kan, meninggal weh gitu kan katanya. Terus akhirnya gimana kalau ada muncul nih, paling ini kan kayak paling terkenal ya, aku ada ide, itu kan idenya Jegel tuh, pasti nggak boleh kalau misalnya Jegel mau ngasih ide, karena idenya emang selalu agak lain ya, seperti judul filmnya ya. Aku ada ide, gimana kalau dikubur di sini aja mayat Bang Basuki ini, Pak Basuki ini ya. Akhirnya dikubur lah di situ, karena kebetulan properti rumah hantunya juga ada kuburannya. Tapi ada satu masalah nih. Topinya itu ketinggalan. Topi yang tadi dikasih Ani-Ani untuk abangnya ini, untuk Bang Basuki, ini ketinggalan, jatuh, nggak ikut dikubur. Akhirnya begitu saja ya. Pada saat setelah kejadian itu rumah hantu tutup. Si abang-abang ini nyuruh Marina
Marlina ya, sorry. Marlina untuk tutup rumah hantunya, katanya ada masalah gitu ya. Tanpa dikasih tahu nih si Marlina ini masalahnya apa ya. Cuma mereka berempat aja yang tahu. Akhirnya dikubur di situ sampai besokannya itu buka lagi si rumah hantu ini ya. Tapi di sini nih dimulai kayak ada kejadian-kejadian horor. Arwahnya Pak Basuki ini tidak terima ya dikuburkan begitu saja ya. Dikuburkan begitu saja. Mulai dari angin ya. Terus bercanda tuh di situ kayak yang angin itu gitu, nggak usah takut lah gitu. Terus anginnya malah berubah jadi kursi lipat ya, itu jadi kelipet. Angin mana yang bisa ngelipet kursi? Mungkin aja ya kan, angin duduk gitu. Bilangnya di situ tuh momen-momen lucunya ya, gemes dari Bang Oki itu celetukannya Bang Oki. Oke, udah mulai di situ lagi. Tapi nah mulai viralnya tuh ada dua orang masuk sambil ngevlog, masuk ke rumah hantu ini sambil ngevlog di situ. Ini nih rumah hantu yang katanya nggak serem gitu ya. Dia sambil ngevlog sambil nyalain kamera, terus dimulailah tuh abang-abang ini nakut-nakutin seperti biasanya. Tapi yang paling beda adalah rumah hantu ini jadi beneran ada hantunya, bukan cuma hantu-hantuan ya. Jadi beneran ada hantunya. Jadi Pak Basuki itu dan kawan-kawannya mungkin ya, kawan-kawan hantunya dia ajak buat nakut-nakutin orang itu. Sampai setan-setanannya pun ikut lari. Tapi ada Jegel tuh di situ terperangkap karena dia pocongnya terikat di situ. Tergantung ya. Ini nggak gantung kan ya? Kayak hubungan kalian ya, gantung. Sorry. Terus lanjut ya. Lanjut di malah itu video itu tuh jadi rame karena beneran nih sampai ada adegan kebakarannya gitu kan. Sampai ada adegan kebakaran, ada kuburannya, terus ada sosok-sosok hantu yang beneran hantu gitu. Jadi bikin video itu viral di TikTok katanya. Viral ini Bang di TikTok gitu. Terus sampai besoknya itu belum sadar ya. Si Bene, Oki, Jegel, dan juga Boris ini belum sadar karena dia nggak tahu kan, dia nggak buka medsos mungkin ya. Terus tiba-tiba pas dia datang sore kan, biasa kan pesan malam, jadi dia prepare-nya sore. Pas sore datang udah rame antri orang untuk beli, untuk masuk ke rumah hantu itu. Terus dia kan bertanya-tanya ya, ini kenapa rame banget? Ini loh Bang, cepetan loh Bang, siap-siap gitu. Katanya rumah hantu kita viral gitu kan. Tapi dia tuh udah seneng tuh, mereka berempat udah seneng kayak yang oh viral weh, dapat banyak duit kita gitu kan. Nah udah tuh, udah masuk siap-siap. Ternyata dia baru sadar kalau misalnya rame tuh karena beneran setannya Pak Basuki kemarin tuh datang gitu tuh. Akhirnya gimana, muter otak tuh gimana caranya buat manggil arwah Pak Basuki gitu ya. Mulai dari manggil setannya, ayo Pak dateng gitu, itu sopan kali gitu kan ya, sopan kali manggil hantu kok kayak gitu. Terus akhirnya ada ide untuk kencingin kepalanya, katanya kencingin kepalanya, kuburannya dikencingin biar datang lagi tuh, biar marah. Orang kalau dikencingin kepalanya marah kan gitu kan. Nah akhirnya dia muter otak gimana caranya buat manggil arwah si Pak Basuki itu dengan cara mengencingin kepalanya. Kan katanya kalau misalnya orang juga kalau dikencingin kepalanya marah kan, itu setan pun sama ya, hantu pun sama gitu kan. Akhirnya beneran lah pas udah dikencingin itu datang tuh arwahnya dan baru boleh pada masuk, dan itu akhirnya bikin makin viral ya, bikin makin banyak duit tuh kan. Karena problemnya si mereka berempat ini lama-lama teratasi ya, problem-problem dari mereka, sampai akhirnya sertifikat rumahnya mamanya Oki ini ketebus ya, dia bisa beli ini itu ya, Bene juga dia bisa mengikuti kemauan calon mertuanya yang minta 1.000 tamu ya, minta 1.000 tamu permintaannya ya, emang ada-ada aja ini ya. Terus Bokir juga dia lagi-lagi ketipu untuk masuk tentara ya, lagi-lagi ketipu DP untuk masuk tentara, untuk yaitu oknum ya, oknum nyogok katanya biar cepet masuk tentara ya, begitu dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya berjalan dengan lancar aja sampai akhirnya istri Pak Basuki ini melaporkan ke polisi bahwa Pak Basuki itu hilang dan terakhir ada di pasar malam ya, ada di pasar malam itu. Sampai polisi mengusut ya, hingga akhirnya ketemu satu nomor yang terakhir dihubungi itu
nomor si Ani tadi ya, yang diperankan oleh Indah Permatasari ini ya. Nah akhirnya polisi datengin tuh si Indah Permatasari, dia dimintain keterangan, tapi Indah Permatasari masih nggak mau ngaku nih di sini ya. Terus oh ya sebelumnya itu Indah Permatasari sempat datang ke rumah hantu karena dia udah tahu kalau misalnya Pak Basuki itu ada di situ. Ada di situ, dikubur di situ karena dia ngelihat pas di video itu ada topi kuning yang emang dia kasih untuk Abang Basuki itu ya, ada di rumah hantu itu. Akhirnya kayak yang ini gimana kalian tanggung jawab? Saya tahu kalau misalnya Pak Basuki ada di sini gitu kan. Akhirnya kayak di situ ada dialog-dialog lucu ya kayak yang dia kan lemah jantung, ya kau pun lemah otak gitu kan. Udah tahu dia lemah jantung, dibawanya masuk rumah hantu gitu kan. Kayak yang di situ debat, cekcok, drama ya, Ani ini nangis ya. Terus si apa namanya dikasih duit lah tuh, duit banyak tuh untuk si Ani itu, pergilah kau jauh-jauh gitu, biar ini kita yang ngurus gitu kan. Terus akhirnya pergi tuh, rencana mau pergi, ketemu polisi gitu ya. Pas banget pas mau buka pintu, di luar udah ada polisi. Akhirnya dimintain keterangan, sampai akhirnya ngaku itu untuk yang mayatnya itu berencana untuk mau dipindahkan ke kuburan ya. Ke kuburan yang ada di kuburan mamanya Oki yang emang sebenarnya udah dipesen itu untuk mamanya Oki, padahal mamanya belum meninggal tapi udah pesen gitu ya. Nah di situ pas proses pemindahan mayat itu kayak yang mulai dari bau diakalin ya, diakalin pakai kopi ya, kalau nggak salah itu pakai kopi. Terus tapi tetap beroperasi itu, rumah hantu tetap beroperasi gitu ya, mayatnya disingkirkan dulu gitu kan, sampai akhirnya udah tutup. Terus akhirnya si Jagel punya ide lagi. Ini kan masih bingung nih gimana caranya memindahkan mayatnya ini kan. Si Jagel, aku ada ide gitu kan. Idenya emang agak lain lagi ya. Agak lain lagi. Gimana kalau kita potong-potong aja gitu. Potong-potong jadi kecil-kecil biar lebih mudah bawanya gitu ya. Terus kayak yang ditentang lah gimana. Kita bukan pembunuh loh, Gel gitu kan. Masa mau mutilasi gitu. Terus gampang kok, aku udah coba. Ternyata dia udah coba, jarinya udah dipotong guys ya. Seperti itu. Akhirnya karena kehabisan akal dan buru-buru ya, karena takut ketahuan polisi, karena polisi udah benar-benar mencurigai, udah datang ke situ ya. Terus ada juga petugas kebersihan pasar malam ya, yang dia tuh tahu kejadiannya, cuma dia bisu, dia gagu, dia bisu, nggak bisa ngomong ya. Jadi gimana dia mau menjadi saksi gitu ya, gimana dia mau jadi saksi kalau dia aja nggak bisa ngomong gitu, memberikan keterangan gitu. Terus dia akhirnya panik waktu 4 orang itu ya, Boris, Jegel, Bene, terus Bang Oki ya. Akhirnya panik sampai akhirnya mindahin dibopong gitu aja ya mayat Pak Basuki deh. Terus papasan nih sama petugas, sama pengurus ya, ketua pengurus pasar malam dibilangnya ini mau apa namanya, servis boneka pocong, ini servis tengkorak gitu ya. Sampai pada akhirnya udah nyampe kuburan, terus polisi pas dia perjalanan nyampe ke kuburan, polisi datang dan menemukan bahwa kuburan itu udah kosong gitu, pasti udah dipindahin gitu. Terus akhirnya karena bau busuk, si Marlina itu kayak hue gitu ya, kayak mual. Akhirnya cari tisu di dalam tempat salin ya, tempat istirahat petugas rumah hantu ini ya. Terus dia menemukan ya kertas yang ketinggalan ya. Kertas ketinggalan ini, kertasnya isinya itu rencana dari pemindahan mayat Pak Basuki dari rumah hantu ke kuburan mamanya si Oki. Nah, karena tadi si Marlina menemukan si surat yang ada rencana-rencananya itu, akhirnya dia berikan kepada polisi. Sekitar setengah perjalanan ya, polisi juga nyusul. Ternyata guys ya, kuburannya itu dekat kantor polisi yang baru dibangun ya. Jadi mereka juga kaget, kenapa bisa ada kantor polisi di situ. Akhirnya dengan segala rencananya nakut-nakutin polisi yang lagi dijaga di situ ya, sampai akhirnya polisi pingsan. Terus dia udah mau naruh mayat Pak Basuki. Terus si Oki itu dapat telepon ya, bahwa berita duka kalau mamanya itu udah meninggal guys. Padahal itu baru aja makamnya dipinjem buat nitipin mayat Pak Basuki gitu ya. Karena tiba-tiba mamanya meninggal, terus ada suara sirene polisi ya, jadi panik lah tuh. Terus si Oki kayak yang, udah lah kalian pergi aja, biar aku aja yang nyerahkan diri gitu. Terus
kayak yang lainnya, kalau kau di sini aku pun ikut di sinilah gitu kan. Terus akhirnya yang paling terakhir tuh Bang Bene, janganlah Ben kayak gitu, kau kan mau kawin gitu kan. Ya aku memang mau kawin, tapi kalau kalian nggak datang gimana gitu lah. Di situ agak sedih ya, agak mengandung bawang ya. Terus akhirnya tuh ya udah itu ketangkep tuh, dan akhirnya mereka menerima hukuman ya, bahwa dia tuh pokoknya tidak bertanggung jawab atas kelalaian dalam usaha ya, dalam rumah hantu tersebut. Sampai akhirnya dia udah menerima hukuman, terus bebas ya, akhirnya bebas. Di situ bebas tuh juga ada haru-harunya ya. Si Bang Boris dijemput mamanya, yang tadinya mamanya taunya dia jadi tentara, ternyata dia masuk penjara ya. Dia masuk penjara, terus Oki dijemput adiknya ya, karena udah nggak ada mamanya akhirnya. Tapi Bene di situ sedih karena dia kayak nggak ada yang jemput nih gitu kan. Terus akhirnya semuanya pada ke makam mamanya si Oki gitu kan. Nah pas di makamnya mamanya si Oki, ternyata si Naomi ya. Naomi kan dari tadi belum muncul nih, aku munculin ya. Naomi ini ya, dia tuh pacarnya si Bene ya, nyamperin ya, Bene gitu kan. Terus dia di situ ada adegan-adegan lucu juga. Udah ada anakmu gitu kan. Terus belum kawin loh aku gitu. Terus kayak yang, kenapa nggak jemput aku? Banyak cucianku. Emang kamu aja yang mau diurus gitu. Terus kayak yang apa ya? Terus pas di situ udah tuh kayak peluk-pelukan. Akhirnya ada satu problem lagi yang mungkin akan dimunculkan di Agak Lain 2 ya. Semoga, karena ini film bagus banget nih. Si bapaknya Naomi tamunya minta 3.000 gitu. Akhirnya di situ Bang Bene pingsan dan di situ aja. Tapi itu belum semua yang aku ceritain. Nah kalau misalnya kalian mau nonton film ini lebih lanjut dan menyaksikan kelucuan-kelucuan mereka ya lebih dalam lagi, kalian bisa saksikan film Agak Lain di media streaming digital di TV kalian. Terima kasih kalian udah nonton aku sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nantiin video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Oki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Mbak, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada mbak, kita hari ini lagi nggak terima pengunjung, lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Nggak apa-apa. Setan belakang tuh. Petsin lah. Ngapain kok petsin ya? Rumah hantu kita viral. Viral. Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak minggu lalu. Oh, kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini Dan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Gak tau apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan?